Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana. Saya adalah mahasiswa keperawatan Universitas Indonesia. Pada sesi hari ini, saya akan menjelaskan tentang imajinasi terbimbing atau guided imagery. Baik, apa itu imajinasi terbimbing? Imajinasi terbimbing adalah teknik relaksasi yang menggunakan kekuatan pikiran melalui visualisasi mental, di mana seseorang membayangkan tempat atau pengalaman yang indah dan damai. Hal ini untuk menciptakan respon ketenangan nyata pada tubuh dan juga jiwa. Guided imagery ini adalah suatu praktek yang dilakukan berbasis ilmu dan neuroscience modern. Hal ini aman untuk dipraktekkan non-invasif dan tanpa obat-obatan. Guided imagery akan melibatkan pikiran, tubuh, dan rasa spiritual. Selanjutnya, bagaimana cara kerjanya? Yang pertama adalah melakukan relaksasi nafas. Nafas dalam mengaktifkan sistem saraf simpatis. Hal ini akan memicu respon tenang pada tubuh kita. Selanjutnya, visualisasi mental, di mana otak akan merespon imajinasi tersebut seperti pengalaman nyata, sehingga tubuh akan melepaskan hormon endorfin dan serotonin. Selanjutnya, tubuh akan merespon dengan otot mengendur, detak jantung melambat, tekanan darah menurun, dan nyeri yang dirasakan bisa berkurang. Selanjutnya, di sini terdapat kedamaian batin, di mana pikiran-pikiran negatif tersisihkan, digantikan dengan rasa syukur, kasih, dan juga ketenangan jiwa. Selanjutnya apa manfaat dari imajinasi terbimbing ini? Di sini ada secara psikologis dan juga mental. Yang pertama adalah mengurangi kecemasan dan juga kegelisahan. Yang kedua, memperbaiki kualitas tidur. Yang ketiga, mengurangi pikiran negatif yang berulang. Yang keempat, dapat meningkatkan suasana hati dan juga harapan. Yang kelima, meningkatkan rasa kendali akan diri. Selanjutnya, manfaat secara fisik dan juga psikologis, di mana yang pertama dapat menurunkan tekanan darah, dapat mengurangi persepsi terhadap nyeri, lalu memperlambat dan menstabilkan nafas. Selanjutnya, mengendurkan ketegangan otot, dan yang terakhir adalah meningkatkan energi dan juga vitalitas. Di dalam melakukan guided imagery di dalam program saya, di sini terdapat dimensi spiritual, di mana kedamaian sejati lahir bukan hanya dari pikiran yang tenang, tetapi juga dari hati yang bersandar kepada Tuhan yang Maha Kasih. Di dalam program ini, di mana doa sebagai jangkar, dimulai dari doa di awal, di tengah, dan juga di akhir sesi. Hal ini akan membantu pasien merasa aman, diterima, dan juga merasa tidak sendirian. Selanjutnya terdapat penyerahan diri. Di sini mengajarkan pasien untuk melepaskan rasa takut dan penyerahan beban kepada Tuhan, di mana sumber kesembuhan sejati. Dan di sini juga terdapat rasa syukur, di mana membangun rasa syukur atas hidup yang dijalani, memperkuat kesehatan mental dan ketahanan secara emosional. Nah, siapa yang cocok dan kapan dilakukan untuk melakukan guided imagery ini?
Guided imagery ini cocok dilakukan untuk pasien. Yang pertama adalah lansia dengan kecemasan dan juga kegelisahan. Pasien dengan nyeri kronis atau penyakit degeneratif. Pasien dengan gangguan tidur atau sering disebut dengan insomnia. Selanjutnya, pasien yang menghadapi penyakit berat atau paliatif. Lalu lansia dengan depresi ringan sampai dengan sedang. Dan juga pasien pasca operasi atau yang dalam masa pemulihan. Untuk waktu pelaksanaan di dalam melakukan guided imagery ini bisa kita lakukan di pagi hari setelah bangun tidur, malam hari sebelum kita beranjak untuk tidur, atau bisa sebelum atau sesudah prosedur medis yang dijalanin, atau juga saat muncul rasa cemas atau kegelisahan. Dan guided imagery ini bisa rutin dilakukan 2 sampai 3 kali per minggu. Nah, ini adalah struktur sesi dari imajinasi terbimbing. Yang pertama, terdapat pembukaan dan relaksasi nafas. Selanjutnya masuk di doa pembuka, lalu relaksasi tubuh progresif. Selanjutnya terdapat perjalanan untuk imajinasi dan juga momen penyembuhan. Selanjutnya ada rasa syukur dan doa. Dan yang terakhir adalah sesi kembali dan doa penutup. Nah, ini adalah beberapa tips yang bisa diterapkan oleh terapis. Yang pertama adalah bicara dengan lambat, lembut, dan berjeda di setiap titik. Di sini terapis bisa mengamati respon pasien, menghentikan jika nampak terdapat distres, lalu boleh sentuh tangan pasien dengan lembut untuk koneksi awal. Dan juga gunakan musik alam pelan sebagai latar belakang. Lalu terapis bisa mencatat respon pasien secara verbal, baik non-verbal setelah dilakukan sesi. Dan ulangi sesi 2 sampai 3 kali seminggu untuk hasil yang optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Ketika pikiran menemukan kedamaian, tubuh pun ikut sembuh. Mari kita selalu berpikir positif, menemukan kesembuhan dan kedamaian di dalam diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.